Your name I'll never know, as we get down in the road below, caught up in an overflow, night ends are wrong. Why are you with me? Set on fire. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel aku, Dian Azra. Dan di video kali ini saya akan ngebagikan yang sangat-sangat spesial untuk teman-teman semua, untuk formasi apa aja yang mengikuti SKB CPNS tahun 2019. Karena baru-baru ini Permenpan RB ngeluarin keputusan mengenai materi pokok soal seleksi kompetensi bidang atau SKB dengan CAT untuk seleksi CPNS tahun 2019. Jadi di sini Permenpan RB itu ngasih kisi-kisi soal, materi-materi, poin-poin apa aja yang akan keluar di ujian SKB nanti. Aduh, pasti enak banget kan? Jadi teman-teman, Permenpan RB itu kurang baik apa lagi coba? Hal yang seperti ini Permenpan RB sudah kasih tahu sebelum ujian SKB. Di sini dikatakan bahwasanya dipandang perlu adanya penyampaian materi pokok soal SKB agar para peserta seleksi CPNS tahun 2019 dapat mengenali poin-poin penting dari soal SKB dengan CAT yang akan diujiankan sesuai dengan kompetensi jabatannya sehingga dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. Permenpan RB saja ingin teman-teman semua mempunyai hasil yang memuaskan. Sekarang Permenpan RB sudah ngasih materi dan kisi-kisinya, jadi usahakan teman-teman harus mendapatkan hasil yang memuaskan. Dengan cara apa? Dengan cara belajar yang lebih ekstra. Dengan cara belajar sesuai dengan materi-materi pokok yang Permenpan RB kasih lewat surat ini. Di sini ada banyak informasi mengenai analisis kebijakan ahli muda, analisis kepegawaian terampil, analisis kesehatan dengan ahli pertama. Lalu juga ada analis kebijakan ahli muda. Nah, kita andaikan saja kita pilih salah satu formasi, yaitu analis kepegawaian terampil. Di sini dikatakan analis kepegawaian terampil dalam kurung Permenpan RB nomor PER-14M-6/2008. Di situ materi pokoknya ada kemampuan umum dan kemampuan khusus. Kemampuan umumnya ada pemahaman dasar, lalu ada juga manajemen ASN mencakup prinsip dasar ASN, kelembagaan ASN, manajemen ASN, dan sistem informasi ASN. Nah, kemampuan khususnya sendiri di situ ada berisi pemahaman penataan pengelolaan kepegawaian ASN dan pemahaman pengelolaan administrasi pelayanan kepegawaian ASN. Jadi, kalau teman-teman sudah memahami materi-materi pokok yang telah Permenpan RB sampaikan, dan teman-teman telah satu persatu isi-isi poin yang ada di materi pokok tersebut, pasti insya Allah teman-teman akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, jadi kita contohin lagi di formasi saya. Coba kita cari di sini formasi bidan. Nah, di formasi bidan ini ada bidan terampil, ada bidan ahli pertama, dan ada bidan pemula. Oke, jadi kita telah satu-satu baik bidan ahli pertama, bidan terampil, dan bidan pemula. Nah, bidan ahli pertama di sini terdiri dari kemampuan umum dan kemampuan khusus juga. Jadi di kesehatan umumnya itu ada mengenai kebijakan jaminan kesehatan nasional, SDGs, bidang kesehatan, sistem kesehatan nasional, undang-undang kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal. Lalu ada juga lagi perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program cerdik, program keluarga berencana, dan program keselamatan pasien. Nah, untuk kemampuan khusus pelayanan kebidanan, ada persiapan pelayanan kebidanan, pengkajian klien pasien, penegakan diagnosa kebidanan, pelaksanaan kolaborasi, penyusunan rencana asuhan kebidanan, persiapan asuhan kebidanan, pelaksanaan asuhan kebidanan, pelaksanaan KIE, rujukan asuhan kebidanan, evaluasi asuhan kebidanan, dokumentasi pelayanan kebidanan, pengelolaan pelayanan asuhan kebidanan, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, untuk bidan pemula sendiri, kalau kita lihat sekilas, kita bandingkan dengan bidan ahli pertama, hampir sama poin-poin materi, baik itu kemampuan umumnya maupun kemampuan khususnya. Coba teman-teman perhatikan, di bidan ahli pertama ada SDGs, lalu di bidan pemula juga ada mengenai SDGs, jaminan kesehatan juga ada, cerdik juga ada,
Dan ada juga di sini mengenai kemampuan khususnya, ada persiapan pelayanan kebidanan kayak gitu ya. Lalu ada penegakan diagnosa kebidanan, pelaksanaan kolaborasi, penyusunan rencana, persiapan pelayanan asuhan kebidanan, pelaksanaan asuhan kebidanan, pelayanan KIE, rujukan asuhan kebidanan, evaluasi asuhan kebidanan, dokumentasi pelayanan kebidanan, pengelolaan pelayanan asuhan kebidanan, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, untuk bidan terampil sendiri, kemampuan umumnya juga hampir sama seperti bidan pemula dan bidan ahli pertama. Di sini emang hampir sama sekali ya, baik dari kemampuan umum dan kemampuan khususnya. Dan di sini di bidan terampil ada cerdik juga ada, SDG juga ada, imunisasi, narkoba, program keluarga berencana, dan keselamatan pasien. Nah, untuk kemampuan khususnya, bidan terampil mempersiapkan pelayanan kebidanan, pengkajian kepada pasien, penegakan diagnosa kebidanan, pelaksanaan kolaborasi, penyusunan rencana asuhan kebidanan, persiapan pelayanan asuhan kebidanan, pelaksanaan asuhan kebidanan, pelaksanaan KIE, rujukan asuhan kebidanan, evaluasi asuhan kebidanan, dokumentasi pelayanan kebidanan, pengelolaan pelayanan asuhan kebidanan, pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi kalau kita telaah mengenai pelayanan kebidanannya ini, kemampuan khususnya, di sini memang sudah secara terurut kayak gitu ya, dari persiapannya, lalu dari pengkajiannya. Jadi seperti kita membuat asuhan kebidanan, seperti kita membuat suatu pendokumentasian asuhan kebidanan, di situ ada kan persiapan, pengkajian, penegakan diagnosa, pelaksanaan kolaborasi, lalu penyusunan rencana, persiapan pelayanannya, lalu pelaksanaan, lalu KIE, dan rujukan, evaluasi, dokumentasi, pengelolaan, bahkan sampai pelaksanaan di kesehatan masyarakatnya. Jadi teman-teman, untuk bidan, materi poin-poin yang Permenpan RB kasih di sini itu sebagian besar ada juga yang keluar di CPNS tahun lalu. Di CPNS tahun lalu SKB saya juga hampir sama seperti ini. Ada cerdik, ada SDGs, ada imunisasi, ada penegakan diagnosa kebidanan pastinya, lalu ada rencana asuhan, pelaksanaan, KIE, kolaborasi, dan evaluasi dan rujukan. Jadi teman-teman, saya harap belajar dari sini, telaah poin satu persatu dari materi-materi yang Permenpan RB bagikan di keputusan surat ini, supaya teman-teman itu semua bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi kalau teman-teman juga butuh referensi tempat belajar SKB di mana yang bagus, teman-teman boleh menjadi salah satu member di Sahabat CPNS. Karena di Sahabat CPNS saya perhatikan soal-soalnya itu hampir sama juga dengan materi-materi yang Permenpan RB bagikan ini. Jadi kalau teman-teman suka, klik saja link berwarna biru yang ada di deskripsi saya, pilih sesuai dengan formasi teman-teman, supaya teman-teman sekalian tidak akan ketinggalan. Dan otomatis juga teman-teman sekalian boleh belajar dari YouTube saya, dari video-video saya. Saya kedepannya akan mengupdate materi-materi dan soal-soal saya sesuai dengan isi materi yang Permenpan RB bagikan di surat kali ini. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan teman-teman jangan sampai ketinggalan info-info lagi mengenai CPNS tahun 2019. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa klik like, klik tombol subscribe, dan bunyikan notif loncengnya ya. Ditunggu, bye-bye.